Baik, tanyakan lagi ya. Nah, eh, tadi sudah sampai di nih. Ya. Nah, kita kan berangkat dari populasi yang diketahui, ya. Nah, karena ini diketahui, kita bisa tahu berapa rata-rata populasi, berapa variansi populasi, dan berapa simpangan baku populasi, ya. Ini sudah saya ajarkan bagaimana menghitungnya di sebelum UTS, ya. Nah, sekarang data itu kita pindahkan ke Excel, ya. Ini untuk membantu mempercepat perhitungan, ya. Ini Excel-nya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah muncul, oke. Nah, kita hitung berapa rata-rata, ya, berapa variansi, ya, berapa simpangan baku, ya. Nah, rata-rata populasi, ya, berarti kita jumlahkan semuanya dibagi 5 kan. Nah, kalau dari Excel average ini, ya. Nah, rata-rata 60 kg. Ya, ini kan 1 kilogram. Nah, variansinya gimana? Ya, kita ketikkan var titik P, ya. Buka, ini, tutup. Nah, variansinya adalah 100,8 kilogram pangkat 2, ya. Satuannya kilogram pangkat 2. Nah, simpangan baku itu adalah akar, ya, akar dari variansi, ya, 10,04. Nah, sehingga ini kita bisa pindahkan ke Excel ini, ya. Pindahkan ke Microsoft Word, akan diperoleh ini. Ya, rata-rata 60 kg, variansi 100,8 kilogram pangkat 2. Nah, kemudian simpan baku itu adalah akar variansi, ya, itu 10,04 kilogram. Ya. Nah, jadi dari apa namanya itu dari populasi yang diketahui, ya, kita mendapatkan 3 angka ini nih. 3 angka ini kita dapatkan dari populasi yang diketahui. Nah, kemudian jangan lupa tadi kita melakukan sampling, ya, tanpa pengembalian ukuran 3. Nah, sebagai akibat dari sampling itu, maka kita punya data baru, ya. Gitu, yaitu yang tadi, ya. Ini. Nah, ini kan anggota populasi nih, ya. Kita sudah hitung rata-rata variansi dan simpan bakunya. Nah, gara-gara kita melakukan sampling tanpa pengembalian ukuran sampel 3, kita mempunyai data baru, ya, yaitu data mengenai rata-rata, ya. Nah, ini kan data mengenai rata-rata nih, ya. Ini. Ya, data mengenai rata-rata. Nah, data baru ini tentu saja bisa kita hitung variansi dan simpangan bakunya juga, ya. Nah, jadi sebagai contoh, ya, data yang ini akan kita cari berapa rata-rata variansi dan simpangan bakunya, data yang baru ini, ya. Nah, ini disalin di sini, ya, sebentar, ya. Salin di sini nih. Sebentar. Nah, ini, ya. Nah, jadi tadi disalin data itu disalin di sini, ya. Nah, data ini punya rata-rata variansi dan simpan bakunya, ya. Nah, kita lihat pengolahannya. Nah, ini pengolahannya, ya. Ini cara menghitungnya, ya. Nah, tentang cara menghitungnya jangan dipedulikan dulu, ya. Itu belakangan saya bahasnya supaya kita nggak gagal fokus, ya. Jadi kita fokusnya ke hasilnya dulu nih, ya. Jadi kan tadi jangan lupa saya ulangi lagi ceritanya, ya. Semula kita punya populasi yang diketahui. Itu data awal kita, ya. Data awal kita sebagai titik berangkat, ya. Nah, dari populasi yang diketahui itu kita melakukan sampling, ya, tanpa pengembalian ukuran sampel 3.
ya. Nah, sehingga kita mempunyai data baru. Nah, data barunya seperti ini, ya. Yang 2 kolom pertama ini data baru, hasil sampling, ya. Nah, kita hitung berapa rata-rata simpanan bakunya. Nah, dapat angka ini nih, ya. Fokus ke hasilnya dulu, ya, tentang salahnya bagaimana belakangan, ya. Fokus ke hasilnya ini dulu nih, ya. Nah, dari data baru itu kita memperoleh 3 angka lagi, ya. Nah, perhatikan simbolnya. Yang satu simbolnya adalah mu x bar. Itu artinya adalah rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Simbolnya mu x bar. Jadi itulah rata-rata dari data ini nih. Rata-rata dari data ini nih. Ya, itu 60 kg. Nah, variansinya dari data ini, ya, variansi dari data baru ini adalah ini, ya, lambangnya sigma kuadrat subscript x bar, ya. Nah, kemudian simpanan bakunya dari data baru ini adalah sigma x bar. Jadi dari data baru ini kita dapat 3 angka lagi, ya. Nah, sebentar saya tuliskan di Microsoft Word, ya. Microsoft Word. Nah, ya. Di sini kan kita melakukan setelah itu, ya kan tadi data ini kan data semula, ya. Kemudian kita lakukan sampling, pengembalian, ukuran 3. Ya, dihasilkan data baru. Data barunya yang tadi, ya. Data baru ini. Nah, data barunya yang ini. Yang saya copy paste, data barunya adalah ini. Nah, ini data barunya. Ini. Nah, data baru ini. Ya. Nah, data baru ini. Ya. Nah, dan data tersebut punya data baru tersebut, ya, itu juga memiliki rata-rata variansi dan simpanan baku. Ya. Ini barunya dalam tanda kutip, ya, baru di sini dalam arti ini baru dalam arti ini dihasilkan dari proses sampling, ya. Jadi data baru ini muncul sebagai akibat sampling tadi, ya. Nah, data baru ini punya rata-rata variasi simpanan baku. Nah, lambangnya gimana? Ya, lambangnya, hati-hati dengan lambangnya, ya. Kita bisa membedakan, ya. Untuk yang rata-rata begini, ya. Untuk yang rata-rata, nah, lambangnya mu x bar, ya. Mu mana mu x bar, mu x bar. Lambangnya begitu, ya. Nah, atau ini kita isi berapa, ya. Nah, kemudian variansi, ya. Nah, variansi lambangnya ini sigma, ya. Ini pangkat 2, kemudian x bar. Hati-hati dengan lambangnya, ya, kan bisa membedakan. Nah, ini. Ya. Dan juga simpanan baku. Ya. Lambangnya sigma x bar. Nah, ini. Nah, ini sudah dihitung tadi, ya, dihitung apa namanya itu
Ternyata ini rata-ratanya 60 kg, ya. 60 kg. Ya, ini variansinya adalah 16,8. Ya. 16,8 kg pangkat 2. Ya. 16,8. Kemudian siman bakunya itu adalah 4,10. Ya, 4,1. Ya. Nah, jadi angka-angka yang ini, itu diperolehnya dari ini, diperolehnya dari sini. Ya. Nah, ini namanya adalah rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Nah, yang ini namanya adalah variansi, ya, variansi dari distribusi sampling rata-rata. Nah, ini adalah siman baku, ya, dari distribusi sampling rata-rata. Ya. Nah, ini dinamakan juga, ya, dinamakan juga standard error dari rata-rata. Itu nama lainnya, ya. Nama lainnya. Nama lain untuk timbangan baku dari distribusi sampling rata-rata namanya standard error dari rata-rata. Ya. Nah, dapat dari mana angka ini? Nah, baru kita bahas sekarang, ya. Ini kan goal kita adalah untuk mempelajari ini kan keterkaitan antara parameter populasi dengan parameter distribusi sampling. Ini yang mau kita bahas, ya. Jadi nanti kita mencari keterkaitan antara tiga ini nih, ya. Nah, yang tiga ini, ya, apa keterkaitannya dengan yang ini? Ini yang mau dibahas nih, ya. Nih, ya. Apa keterkaitannya antara yang biru muda ini, ya, ini parameter populasi, ya, ini dengan parameter distribusi sampling. Nah, ya. Jadi apa keterkaitannya antara yang ini, ya, dengan yang ini, ya. Nah, keterkaitannya bagaimana? Nah, keterkaitan itu ada di sini nih, ya, sebentar. Keterkaitannya ada di sini nih. Keterkaitannya ada di sini nih. Nah, ini. Ya. Jadi tabel ini menggambarkan keterkaitan itu. Ya, saya copy paste ke Microsoft Word. Nah, copy paste. Keterkaitannya gini. Nah, ya. Nanti kita bahas ya keterkaitannya. Nah, kita lihat ya bahwa proses untuk mendapatkan 60 yang ini, ya, proses untuk mendapatkan ini itu berbeda dengan proses untuk mendapatkan 60 yang ini. Ya. Nah, proses untuk mendapatkan yang ini itu berbeda dengan proses untuk mendapatkan ini. Proses untuk mendapatkan yang ini berbeda dengan proses untuk mendapatkan ini. Ya. Nah, kalau proses ini, ya, sudah dibahas tadi, ya. Tadi kita pakai bantuan Excel untuk ngitungnya, ya. Ini udah dibahas. Nah, yang belum dibahas ini nih, yang masih hutang ini nih. Kita belum bahas masalah yang dari mana, ya. Tapi itu memang ditunda, supaya kita nggak gagal fokus. Ya, fokus kita ke keterkaitannya dulu nih, keterkaitan, ya. Keterkaitan ini, yang fokus kita ke sini.
keterkaitan. Ya. Nah, keterkaitannya begini nih. Ya. Untuk yang sampling tanpa pengembalian. Ini, ya. Kita lihat yang pertama. Rata-rata dari distribusi sampling rata-rata ternyata sama dengan rata-rata populasi. Ya, jadi ini kita lihat ini kan 60 kg. Ya. Ternyata ini sama dengan yang ini. Ternyata sama. Ya. Nah, ya itulah dikatakan bahwa rata-rata ya bahwa ini sehingga dikatakan bahwa ini ya, dikatakan bahwa rata-rata ini merupakan penaksir tidak bias ya bagi rata-rata populasi ya. Jadi rata-rata sampel yang dirumuskan dengan cara seperti ini itu merupakan penaksir tak bias ya bagi rata-rata populasi ya. Jadi ini apa namanya itu makna dari ini maknanya ya, maknanya adalah rata-rata sampel seperti ini merupakan penaksir tak bias bagi rata-rata populasi. Nah itu yang pertama, bukti pertama. Nah, kita bahas bukti yang kedua ya, bukti yang kedua. Bukti yang kedua ya. Nah, variansi ya dari distribusi sampling rata-rata ternyata memenuhi hubungan ini. Nah, kita periksa betul atau enggak ya ini. Coba kita cek ya, betul atau enggak. Nah, coba kita hitung ini nih ya. Ini. Nah, kita hitung sebentar. Nah, kita hitung nih. Kita buktikan bahwa itu sama ya. Nah, itu sama dengan ya. Nah, N besar ini adalah banyaknya ukuran populasi ya. Populasinya berukuran 5. Dikurangi N kecil ukuran sampel 3 ya. Kita gunakan sampel 3 tadi kan. Nah, kemudian N besar ukuran populasi dikurangi 1 ya. Nah, dikali ya. Nah, variansi populasi. Nih, ini variansi populasi. Variansi populasi berapa? 100,8 ya. 100,8 kilogram pangkat 2. 100,8 ya, kilogram pangkat 2. Dibagi ukuran sampelnya berapa? Ukuran sampelnya 3, gitu kan? Nah, sama dengan ya. 5 dikurangi 3 2 ya. 2 dibagi 4 ya, setengah. Berarti sama dengan 108 kg pangkat 2 dibagi 6. Ya. Sama dengan ini. Ini ya. Nah, dibagi 6. Berapa? Coba. 100,8 dibagi 6. Berapa? 16,8. Ya. 16,8 kalau kalian hitung. 16,8 ya. 16,8 ya. Kilogram pangkat 2. Nah, lihat ya. Nah, sama nggak dengan yang tadi nih? Nih, lihat. Nah, ini kan 16,8. Ya. Hasilnya sama dengan ini nih. Ya. Nah, padahal yang ini kan caranya nggak pakai cara yang ini. Ya. Tapi karena ada keterkaitan seperti ini, ya, terbukti sama. Nah, ya otomatis kalau apa namanya itu, kalau kita periksa yang ini juga sama, ya. Coba kita cek. Ini. Nah, itu sama dengan rumusnya adalah N besar. Oh,
Bukan. Sigma ya, sigma ini berapa? Sigma itu tadi ini 4,1 ya. 4,1 bukan ini. 10,04 ya, 10,04. Ya. 10,04 ya. Nah, kemudian dikali ya, dikali akar dikali akar ukuran populasi 5 dikurangi ukuran sampel 3 ya, dibagi apa namanya itu ukuran sampel 3 dikali ukuran populasi dikurangi 1. Nah, itu ya. Nah, satuannya tentu kilogram ya. Nah, sama dengan sebentar ya. Nah, sama dengan 10,04 dikali akar berapa? 5 kurang 3 kan 2. Ya, 2 per 3 dikali 4 ya. 3 dikali 4 12. Ya. Nah, coba kalian hitung ya. Berapa ini? 10,04 ya dibagi akar 6 ya. 10,04 dibagi akar 6. 10,04 dibagi akar 6. Nah, ya. 4,10 kira-kira ya kalau dibuatkan 4,10. 4,10 kilogram ya. Nah, ternyata sama dengan ini kan. Nih, sama. Nah, padahal cara mendapatkan yang ini ya, itu caranya berbeda dengan yang ini. Ya. Karena ada keterkaitannya nih. Ya. Nah, jadi di sini sudah ditunjukkan bagaimana keterkaitan ya antara apa namanya itu antara parameter populasi ya dengan parameter distribusi sampling rata-rata ya. Keterkaitannya seperti ini ya. Nah, ini yang warna biru ini ya, ini adalah parameter populasi ya. Parameter populasi ini. Yang ini parameter distribusi sampling rata-rata. Nah, keterkaitannya gimana nih antara yang biru ini dan yang hijau ini? Ya, keterkaitannya ini nih. Ya. Nah, demikian juga untuk yang sampling dan pengembalian, itu ada keterkaitannya juga ya. Hanya beda bentuknya saja, bentuk keterkaitannya berbeda. Ya. Tapi intinya ada keterkaitan. Nah, sekarang tadi yang masih terhutang adalah bagaimana sih pendapatan angka ini nih? Ya, gimana dapatin angka ini? Nah, mendapatkan angka ini berangkatnya dari hasil sampling ini, ya, berangkatnya dari tabel ini. Coba kita lihat, ya. Ini masih terhutang tadi belum dibahas, ya. Nah, sebenarnya kalian bisa belajar sendiri sebenarnya nih, ya. Apa namanya itu, bagaimana mendapatkannya, ya. Gini, ya. Jadi berangkatnya dari hasil sampling ini ya, yang kolom terkanan ini. Nah, ini yang kolom terkanan disalin ya, disalin ke sini. Nah, ini salinannya, dua kolom ini salinan ya. Nah, pertama kali kita hitung dulu yang ini nih.
yang rata-rata. Dapat dari mana? Ya. Jadi nilai rata-rata 54 dikalikan 2, dapat 108. Ya. Kemudian nilai rata-rata 56 dikali 1, dapat 56. Ya. Kemudian dijumlah, dapat 600, frekuensi dijumlah 10. Ya. Dapatlah 600 dibagi 10. Dapat ini. Ya. Dapatlah rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Nah, hitung variansi bagaimana? Ya. Untuk hitung variansi, masing-masing rata-rata ini dikurangi dengan rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Dikurangi 60, ya. Jadi 54 dikurangi 60 min 6, ya. 56 min 60 min 4. Kemudian 58 min 60 min 2 dan seterusnya. Ya. Kemudian dipangkat 2, ya. Min 6 dipangkat 2 36, min 4 dipangkat 2 16 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian hasil kuadrat ini dikalikan dengan frekuensi. Ya, 2 dikali 36 72. 1 dikali 16 16 dan seterusnya. Dijumlah ke bawah. Dapatlah 168, ya. Nah, 168-nya dibagi 10. Dapatlah 16,8. Nah, itu dapatlah variansi dari distribusi sampling rata-rata. Ya. Nah, kemudian simpanan bakunya gimana? Ya, tinggal diakarkan saja. Ya, hasilnya diakarkan dapat 4,1. Nah, simpangan baku dari distribusi sampling rata-rata dinamakan atau diberikan nama lain standard error dari rata-rata. Ya. Nah, istilah standard error ini akan banyak digunakan nanti. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi yang sudah kita bahas adalah bagaimana keterkaitannya, ya, keterkaitan antara apa namanya itu parameter populasi, ya, ini yang diketahui, ya, dengan parameter distribusi sampling. Nah, keterkaitannya dari tampilin ini, ya. Nah, sampai sini apakah ada yang bertanyakan? Ya. Kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan, ya. Nah, bagian berikutnya adalah kita belajar mengenai apa namanya itu dalil limit pusat, ya. Tadi kan saya sudah minta kalian baca, ya, dalil limit pusat. Ini, ya. Nah, apakah sudah muncul belum apa di layar kalian? Website @cyclopedia.com, dalil limit pusat dalam distribusi sampling rata-rata. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, di bagian awal ini, ya, bagian awal artikel ini dibahas, ya, mengenai bagaimana, ya, ternyata distribusi yang terjadi, ya, itu seolah-olah tidak ada keteraturannya, ya. Kita lihat bahwa kalau untuk apa namanya, untuk sampling, ya, dengan sampling tanpa pengembalian, ukuran sampel 3, bentuknya seperti ini, ya. Nah, tapi kalau misalnya ukurannya 2 tanpa pengembalian, bentuknya seperti ini, ya. Nah, seperti tidak ada keteraturan, ya, seperti liar begitu, ya. Nah, tapi kemudian kalau kita telusuri lebih lanjut, kalau kita dalami, sebenarnya ada keteraturan pada kondisi-kondisi tertentu, ya. Ternyata ada keteraturan pada kondisi-kondisi tertentu, ya. Nah, keteraturan tersebut, ya, dituangkan ke dalam suatu dalil yang namanya itu adalah dalil limit pusat, ya. Nah, apa namanya itu saya lihat dulu apakah di sini. Nah, ini, ya. Nah, ini, ya. Nah, di sini dalil limit pusat, ya. Ini dalil limit pusat. Nah, kita lihat dulu ini, ya. Kita lihat dulu bagian pertamanya, ya. Nah,
Di sini kita bagi menjadi dua kasus, ya. Kita bagi menjadi dua kasus, ya. Kasus yang pertama adalah kalau sampelnya diambil dari populasi yang berdistribusi normal, ya. Nah, ternyata ada sifat istimewa, ya. Ada sifat yang sangat istimewa kalau sampelnya itu diambil dari populasi yang kebetulan distribusi normal. Ya. Nah, apa keistimewaannya? Bisa kita lihat, ya. Kita baca. Jika sampel berukuran N diambil dari populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma, maka distribusi sampling dari rata-rata akan berdistribusi normal juga, ya. Nah, namun dengan rata-rata sebesar mu dan simpangan bakunya adalah sigma dibagi akar N, ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua ukuran sampel, ya. Tidak peduli ukuran sampelnya berapa. Nah, apa di sini yang kita kalau dibahas kalau dinyatakan dengan cara yang mudah gimana? Jadi gini, ya. Misalnya kalau sampel tadi, ya. Jadi gini, anggaplah kita punya satu populasi, ya. Anggaplah kita punya populasi. Populasinya bebas. Mau populasi tinggi badan boleh, ya. Mau populasi kuota internet yang dipakai boleh, ya. Atau misalnya kuota apa namanya itu pengeluaran energi listrik yang digunakan per bulan boleh, ya. Tinggi badan boleh, ya. Apa aja lah ini sifatnya, ya. Nah, misalnya populasi tersebut normal. Akibatnya apa? Kalau saya ambil sampel, mau ukurannya berapapun juga, ya, maka distribusi sampling rata-ratanya akan otomatis normal juga. Akan secara otomatis normal juga. Kalau populasi asalnya itu normal, ya. Nah, sekarang kita lihat suatu simulasi, ya. Kita lihat suatu simulasi. Nah, di sini saya menggunakan bantuan software R namanya, ya. Nah, kita lihat misalnya ini. Bentar ya. Sebentar. Ini. Nah ini, ya. Nanti kalian lihat gambarnya di sebelah kanan bawah ini, ya. Misalnya begini. Misalnya saya punya populasi, ya. Populasi itu normal, ya. Populasi itu normal, misalnya dengan rata-rata 240, ya. Dengan bakunya 5, ya. Misalnya saya punya apa namanya itu populasi, ya, normal dengan rata-rata 240, ya. Dengan bakunya 5. Nah, kemudian sampelnya misalnya saya ambil berukuran 20. Saya ambil apa namanya itu ukuran sampel 20, ya. Kita lihat bagaimana bentuk distribusi, ya, bagaimana bentuk distribusi rata-ratanya. Gimana bentuk distribusinya? Coba kita lihat, ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat kurva normal seperti apa, ya. Nah, kita lihat. Nah, lihat. Ini untuk ukuran sampel 20. Oh, sebentar, ini salah judulnya, ya. Ini 20 harusnya. Saya ulangi, ya. Saya ulangi, saya hapus dulu. Judulnya salah. Ya. Diulangi, ya, diulangi. Ukuran sampel 20. Nah, ya. Nah, lihat bentuknya, ya. Itu bentuk normalnya sudah muncul kan? Ya. Ini untuk ukuran sampel 20 nih. Coba kita perkecil. Ukuran sampelnya jangan 20, ya. Sampelnya jadi 10 ukuran sampelnya. Ya. Lihat bentuknya gimana? Kalau ukuran sampelnya saya perkecil jadi 10. Nah, lihat. Bentuk normalnya tetap muncul, ya. Nah, gimana kalau saya gunakan hanya 3 sampel, ya, atau 2 sampel? Nah, ini 2 sampel sekarang. Ya, walaupun sampelnya sedikit, tetap normal distribusinya, ya. Nah, ini ukuran sampel 2. Kalau cuma 1 gimana? Sampelnya cuma 1 nih. Ya.
walaupun hanya satu sampelnya, tetap distribusi rata-ratanya normal juga. Nah, ya. Nah, itu maksudnya pernyataan tadi, ya. Maksudnya pernyataan ini. Nah, jika sampel berukuran N diambil dari populasi yang normal, ya, maka distribusi samplingnya juga akan normal juga. Ya. Nah, sifat ini penting. Ya. Nah, pernyataan jadi penting karena ini bisa dipakai untuk meramalkan, ya, meramalkan hasil sampling. Ya. Nah, sehingga ini dalil itu dijadikan alat, ya, untuk meramalkan hasil sampling. Ya. Nah, itu kalau populasi normal. Ya. Nah, di bagian kedua, ini bagian kedua, ya. Nah, ya. Di sini bunyinya seperti ini, ya. Jika rata-rata, jika X bar adalah rata-rata suatu sampel acak berukuran N yang diambil dari suatu populasi dengan rata-rata mu dan siman baku terhingga sigma, maka distribusi dari X bar min mu dibagi sigma per akar N menuju distribusi normal, ya, menuju distribusi normal baku apabila N-nya menuju tak berhingga. Ya. Jadi semakin besar. Jadi nah, dalil yang ini bedanya apa dengan yang sebelumnya? Ya, kalau sebelumnya kan populasi normal, ya. Di sini populasi normal. Ya, populasi normal nih populasinya. Nah, kalau di sini nggak harus normal, bebas, ya. Ini di sini populasinya nggak harus normal, bebas. Selama siman bakunya terhingga. Ya. Nah, maka semakin besar ukuran sampel, ya, maka distribusi dari X bar min mu dibagi sigma per akar N menuju distribusi normal baku. Ya. Kalau N-nya menuju tak berhingga, ya, maka distribusi ini akan menuju distribusi normal baku. Nah, nanti akan kita akan kita bahas lebih lanjut, ya, di sesi Zoom meeting berikutnya. Ini sudah mau habis. Ya. Kita keluar dari Zoom meeting ini, masuk dari link yang satunya lagi, ya. Terima kasih.